Novel Cincin Perintah Kaisar Naga. Bab 5024 hingga 5026. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tamparan itu membuat wanita itu tertegun, dan dia menatap Sentian dengan tak percaya. "Berani sekali kamu memukulku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Wanita itu menjerit, namun sayang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tekanan Sentian. "Kamu masih ingin mencabik-cabikku? Kamu percaya bahwa aku akan menelanjangimu sekarang?" Setelah Sentian selesai berbicara, dia menepukkan telapak tangannya pelan, menghancurkan baju besi putih wanita itu hingga berkeping-keping. Wanita itu saat ini mengenakan gaun ketat, yang memamerkan lekuk badannya yang indah dengan cara yang sangat merangsang. Medannya tidak rata dan jurangnya sulit diratakan. Ketika Humazi melihat ini, air liurnya mengalir keluar seperti air terjun. Wajah wanita itu penuh amarah dan memerah. Akhirnya, wanita itu mulai menangis. "Biarkan kakak perempuanku pergi, tolong biarkan kakak perempuanku pergi." Melihat ini, Tuan Huo berteriak. Sentian mengabaikan Tuan Huo dan menatap wanita itu dan berkata, "Patuhlah dan aku tidak akan menyakitimu. Sekarang, kamu harus menjawab apapun yang aku tanyakan, atau aku akan menelanjangimu. Kalau begitu, biarkan orang tua ini menunggangimu dan menyiksamu." Wanita itu melirik Humazi yang meneteskan air liur, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. "Siapa namamu?" Sentian bertanya. Wanita itu melotot ke arah Sentian dan tidak menjawab. "Huo Jingjing, nama kakak perempuanku adalah Huo Jingjing." Pada saat ini, Tuan Huo buru-buru berkata. Huo Jingjing melotot ke arah adiknya. "Tuan Huo," matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Adik laki-lakinya terlalu pengecut dan tidak memiliki jiwa dewa sama sekali. "Apa yang kalian, para putri dan pangeran Aula ke-8, lakukan di benua Changsuan? Apakah kalian di sini untuk menjarah sumber daya dan menangkap budak?" Sentian bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing masih tidak berkata apa-apa, namun Tuan Huo berkata, Aku tahu. Kota harimau terbang sekarang sudah diduduki, dan ayahku harus mencari tempat baru. Benua Changsuan ini adalah pilihan terbaik. Benua Changsuan cukup besar, dan jumlah penduduknya juga cukup banyak. Yang terpenting adalah benua Changsuan tidak memiliki kekuatan apapun, dan orang yang mengendalikannya hanya berada di alam pemecah keabadian tingkat ketiga, yang benar-benar sampah. Selain itu, tidak ada kekuatan yang mendukung benua Changwon. Tidak ada master dari benua Changsuan di alam surgawi tingkat kedua dan ketiga. Jadi benua Changsuan adalah yang paling mudah diserang. Setelah Tuan Huo selesai berbicara, puluhan ribu pembudidaya dari benua Changsuan benar-benar merasa sedikit malu saat ini. Meski kata-katanya kasar dan membuat mereka sangat marah, pada akhirnya itulah faktanya. Benua Changsuan cukup besar dan memiliki cukup banyak pembudidaya, tetapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Sekalipun mereka menguasai seluruh benua Changsuan, mereka hanya memiliki kekuatan alam pemecah keabadian tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa melawan musuh asing? Izinkan aku bertanya, di mana ayahmu, Huo Zhao? Sentian bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing mendengus dingin. Kali ini, Tuan Huo tidak punya cara untuk menjawab, karena dia juga tidak tahu. Dia dibawa ke sini dari kota Badak oleh Sentian, jadi dia pasti tidak tahu di mana ayahnya berada. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menelanjangimu." Saat Sentian mengatakan ini, dia hendak menelanjangi Huo Jingjing. Tapi Mo Qingyun di samping tidak tahan lagi menontonnya. Lagi pula, dia juga seorang gadis. Sekalipun itu adalah kekuatan musuh, terlalu tidak manusiawi untuk memperlakukan seorang gadis dengan cara seperti ini. Namun, sebelum Mo Qingyun sempat membuka mulutnya, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Para biksu yang kekuatannya lebih rendah itu semuanya tergeletak di tanah tanpa pertahanan, bahkan ada yang muntah darah dan mati. Huo Zhao terlihat datang dengan kekuatan besar bersama ratusan orang dari Aula ke-8. "Sentian, kamu sangat berani, tolong biarkan putriku pergi. Dan kamu telah berjanji akan membebaskan anakku. Mengapa kamu mengingkari janjimu?" Huo Zhao meraung ke arah Sentian dengan wajah ganas. Sentian menatap Huo Zhao yang sedang marah, namun tersenyum tipis dan berkata, "Tarik kembali tekananmu, atau aku akan menyerang putrimu." Melihat penampilan putrimu, dia seharusnya masih perawan.
Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa menahan seranganku. Sambil berkata demikian, Sentian memeluk Huo Jingjing dan mulai meraba seluruh badannya. Berhenti. Huo Zhao sangat marah. Namun dia tetap patuh menarik tekanannya, dan semua pembudidaya dari benua Kengsuan pun bernapas lega. Kalau tidak, mereka akan tertimpa tekanan sampai mati oleh Huo Zhao. Sentian, kamu telah melakukan hal yang memalukan di depan banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu? Huo Zhao menahan amarah di hatinya dan bertanya pada Sentian. Kenapa aku harus malu? Aku tidak mencuri atau merampok. Aku tidak sepertimu, yang suka menindas yang lemah, merampas sumber daya, dan menduduki wilayah orang lain. Bukankah kalian orang-orang kuil semua sangat sombong? Bagaimana kalian bisa begitu bangga dengan sumber daya di tempat seperti benua Changsuan? Sentian menanyai Huo Zhao. Ini bukan urusanmu. Jika kamu membebaskan putra dan putriku sekarang, aku tidak akan melanjutkan kebencianmu terhadap kuil. Kata Huo Zhao. Setelah mendengar ini, Sentian tertawa dan berkata, jangan menyombongkan diri. Kamu hanya penguasa Aula ke-8. Bisakah kamu menjadi penguasa kuil? Jika saatnya tiba, dia akan memecatmu sebagai penguasa Aula ke-8. Kamu bukan siapa-siapa, dan kamu hanya seorang yang sombong. Kamu. Wajah Huo Zhao penuh amarah dan dia dicekik oleh Sentian. Huo Zhao juga tahu bahwa dia, sebagai penguasa Aula ke-8, tidak memiliki banyak kekuasaan. Bahkan di kuil, sekarang dialah yang terakhir. Terutama setelah dia dipanggil kembali ke alam surgawi oleh keturunan keluarga Huo dan kembali dalam keadaan terluka, dia diejek oleh semua orang di kuil. Berbagai sumber daya yang dikeluarkan kuil juga mulai dikurangi ke Aula ke-8. Huo Zhao tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa Aula ke-8 ke alam surgawi tingkat pertama, menduduki kota harimau terbang, dan menggunakan kota harimau terbang untuk menjarah sumber dayanya. Selama waktu ini, Huo Zhao mulai beristirahat dan memulihkan diri dan perlahan pulih. Tapi siapa yang mengira pada akhirnya akan jadi seperti ini? Huo Zhao hanya merasa getir, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayah, jangan khawatirkan kami. Bunuh saja orang-orang ini. Aku bisa mati. Aku bahkan bisa meledakkan diriku sendiri. Huo Jingjing berkata pada Huo Zhao. Dan Tuan Huo berkata dengan wajah penuh kengerian, Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Huo Zhao, bagaimana kalau kamu bawa orang-orangmu keluar dari benua Changsuan dan aku lepaskan putra dan putrimu? Sentian menegosiasikan persyaratan dengan Huo Zhao. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengabaikan saudara-saudara di Aula ke-8 demi anak-anakku sendiri. Kamu bisa membunuh mereka berdua, tetapi kamu harus ingat bahwa aku akan mengubur semua orang di benua Changsuan bersamanya. Huo Zhao berkata dengan wajah muram. Mendengar ini, banyak pembudidaya di benua Changsuan menjadi panik. Sentian juga mengerutkan kening. Dia bisa saja menghindari kejaran Aula ke-8, tapi ada begitu banyak orang di benua Changsuan sehingga Sentian tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Wajah Mo Qingyun juga penuh dengan kegugupan saat ini. Dia berjanji pada sahabatnya, Xuan Nu, tetapi jika pada akhirnya Aula ke-8 langsung membantai benua Changsuan, Mo Qingyun sendiri akan merasa itu tidak dapat diterima. Mo Qingyun memandang Sentian dan saat ini hanya bisa menaruh semua harapannya pada Sentian. Dia ingin melihat bagaimana Sentian bernegosiasi dengan Huo Zhao. Huo Zhao, berhentilah menyombongkan diri. Kamu adalah lawanku yang kalah. Aku bisa mengalahkanmu di dunia surga dan manusia, dan aku juga bisa mengalahkanmu di sini. Apakah kamu berani bersaing secara pribadi denganku? Jika kamu kalah, segera pimpin orang-orangmu untuk mundur dari benua Changsuan. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskan putra dan putrimu dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan benua Changsuan. Sentian menggunakan provokasi terhadap Huo Zhao. Rekan Taoist Shen, jangan impulsif. Kamu baru berada di alam pemecah keabadian tingkat pertama, sementara Huo Zhao tampaknya telah mencapai alam pemecah keabadian tingkat kelima. Jika kamu melawannya, bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Mo Qingyun membujuk Sentian. Sentian, aku mendukungmu, kamu bisa melakukannya. Hu Mazi mendukung Sentian. Dan para pembudidaya dari benua Changsuan semua menatap Sentian dengan tak percaya. Menurut pendapat mereka,
Mustahil bagi seorang abadi di alam pemecah keabadian tingkat pertama untuk bertarung melawan seorang abadi di alam pemecah keabadian tingkat kelima. Mengatakan itu seperti telur yang menabrak batu adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Meskipun kekuatan sentian yang baru saja ditunjukkan sangat kuat, kesenjangan antara kedua alam itu terlalu besar. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan keahlianku, kamu tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Huo Zhao melangkah maju, tekanan yang mengerikan pun menyelimuti dirinya. Sentian tersenyum dingin dan dengan lambaian tangannya, dia mematahkan tekanan yang mengerikan itu. Sentian meminta Mo Qingyun untuk mengawasi Huo Jingjing dan tidak membiarkannya melarikan diri. Alasan mengapa Sentian tidak berani membiarkan Humazi menjaga Huo Jingjing adalah karena dia takut Humazi akan kehilangan kendali dan menyiarkan situasi tersebut secara langsung di depan puluhan ribu orang, yang akan menimbulkan masalah. Dengan emosi Huo Jingjing, dia mungkin akan meledak saat itu juga. Sentian, memegang pedang pembunuh naga, melompat ke udara dan menghadapi Huo Zhao dari kejauhan. Lakukan gerakanmu. Sentian melambaikan tangan ke arah Huo Zhao. Tunggu sebentar. Huo Zhao melambaikan tangannya dan berkata, Sentian, mari kita bertarung dengan adil. Kamu tidak boleh membiarkan seseorang menguasaimu. Jika kamu melakukan itu sama sekali bukan kekuatanmu sendiri. Tidak masalah. Sentian mengangguk. Dia tahu bahwa Huo Zhao takut dengan pukulan Raja Iblis Awan Merah, tetapi bahkan tanpa memiliki Raja Iblis Awan Merah, Sentian memiliki keyakinan untuk mengalahkan Huo Zhao. Sentian masih memiliki banyak senjata ajaib, unikorn api, dan faktor yang tidak diketahui dari binatang kecil penelan langit, jadi Sentian tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah. Ayo, kata Huo Zhao, dan langsung menyerang Sentian. Duar. Guntur yang keras tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Sosok Huo Zhao meninggalkan bayangan sisa di kehampaan dan langsung muncul ratusan kaki di atas kepala Sentian. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi spiritual di sekelilingnya bergulung dan melonjak seperti magma yang mendidih. Awan dalam radius 100 mil hancur oleh momentum yang mengerikan ini. Telapak tangan Dewa Tiangang. Sambil berteriak keras, Huo Zhao tiba-tiba menekan ke bawah dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit dan matahari mengembun dari udara tipis. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas dan masing-masing garis mengandung kekuatan penghancur. Sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh, tanah di bawahnya sudah mulai riyuntuh, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk karena tekanan yang mengerikan. Rekan Taoist Sen, berhati-hatilah. Mo Qingyun menjerit kaget, mengepalkan tangannya, dan kukunya menancap dalam. Di telapak tangannya, dia jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini. Sekalipun dia berada di puncak alam pemecah keabadian tingkat ketiga, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Para pembudidaya benua Changsuan tampak pucat, dan banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih berkata dengan suara gemetar, kekuatan telapak tangan ini kemungkinan akan meratakan area dalam radius 1000 mil. Tepat ketika semua orang mengira Sentian ditakdirkan mati, sosok tinggi itu tiba-tiba bergerak. Hancurkan! Sentian berteriak, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan. Badan pedang itu bergetar, menimbulkan suara dengungan seperti auman naga. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengacungkannya ke atas untuk menghadapi telapak tangan raksasa yang menekannya. Cahaya pedang berwarna merah darah melesat ke angkasa, mengukir lengkungan sempurna di udara, bagaikan bulan darah yang terbit di angkasa. Duar sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Cahaya pedang merah darah dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar dalam bentuk lingkaran, menghancurkan semua rumah dan bangunan dalam radius beberapa mil menjadi dua. Setelah asap dan debu menghilang, mata semua orang terbelalak. Telapak tangan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu ternyata terbelah dua. Apa? Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan otot-otot wajahnya berkedut tidak wajar. Dia menatap Sentian dengan saksama, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan, bagaimana mungkin kamu, seorang abadi di alam pemecah keabadian tingkat pertama, bisa mematahkan telapak tanganku? Bersambung.